Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Didoakan mudah-mudahan semua kita sentiasa di bawah naungan Allah. Diberikan keteguhan, ketetapan dalam agamanya Islam, istiqomah dalam berakidah tauhid, dan berusaha terus untuk meningkatkan kualiti ubudiyah kita, ihsan kita, akhlak kita, untuk mencontohi apa yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wariskan kepada kita. Kita wajib mencontohi Nabi, berusaha mencontohi Nabi dalam berakidah, beriman kepada Allah, dan perkara-perkara yang wajib kita imani. Kita wajib berusaha mengikuti Nabi dalam bersyariah, dalam menunjukkan ubudiyah kita melalui amalan-amalan zahir. Dan kita juga wajib berusaha
mencontohi Rasulullah dalam berihsan, berakhlak. Sama ada akhlak yang berkaitan dengan amalan-amalan zahir atau akhlak lebih-lebih lagi akhlak yang berkaitan dengan sifat-sifat mahmudah yang wajib kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Allahumma amin. Pagi hari ini lagi sekali kita dipertemukan oleh Allah di hari yang mulia ini untuk menyambung, meneruskan siri kajian kita Surah Hud. Dan kita masih bicarakan, bincang sama ayat yang pertama daripada surah yang ke-11 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Minggu lepas pembicaraan kita berhenti pada tsumma fussilat ayatuhu. Hari ini kita akan teruskan apa maksud milladun hakimin khabir. Sebagaimana yang saya telah sebutkan pada minggu lepas, kita coba memahami kalimah ladun yang di dalam Al-Quran juga ada kalimat lain yang terjemahannya sama dalam bahasa kita, yakni indah. Min indillah, min ladunhu, min indihi. Terjemahnya sama, dari sisinya, dari sisinya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ladun ini jamaah sekalian, sebagai pengetahuan, ia adalah isim zorof zaman dan makan. Saya ulangi. Ladun ini isim zorof zaman dan makan. Dari segi nahwu. Artinya ladun ini yakni kalimat, kata nama yang menunjukkan masa atau tempat. Atau tempat. Bermakna indah. Yang maknanya sama dengan indah. Illa annaha aqrab. Ila annaha aqrabu makanan wa akhassu min indah. Hanya saja kalimah ladun ini dari segi maknanya, kalau ia sebagai isim zorof makan, aqrabu makanan wa akhassu min indah. Lebih dekat dan lebih khusus daripada kalimat indah. Jadi kalau indah itu maknanya di sisi Allah, merupakan kedekatan, kan di sisi, bahasa kita di sisi Allah.
Di sisinya. Itu kan bukan tempat yang sangat dekat. Ladun itu menunjukkan lebih dekat lagi. Tapi bukan dari segi jarak ya, dari segi makom maksudnya. Jadi min indilah dari sisi min ladun, min indihi dari sisi Allah, mana dekatlah. Min ladunhu lebih dekat lagi. Itu satu. Sebab itulah kalau kita lihat umpamanya al-ata'at ar-rabbaniyah. Anugerah-anugerah Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang merupakan wujud nyata daripada sifat rububiyahnya. Saya ulangi. Anugerah-anugerah Allah yang Allah anugerahkan kepada hambanya, apa sajalah anugerah Allah itu, sebagai wujud nyata daripada sifat rububiyahnya, idza ja'at min ladun, apabila kalimatnya menggunakan ladun, fa innaha takunu khassatan, maka ia memberi maksud khusus. Bermaksud khusus. Pertama, sangat dekat. Kedua, bermaksud khusus. Lebih daripada indah. Lebih daripada indah. Sehingga, bila kita perhatikan anugerah Allah yang Allah berikan pada hamba-Nya dengan menggunakan kalimah ladun ini, begitu ketara keajaibannya. Begitu ketara keajaibannya. Contoh umpamanya, coba jamaah lihat. Di dalam surah Al-Kahfi. Ashabul Kahfi. Ketika rehat di dalam gua, yang tentu niatnya mungkin hanya untuk sementara bagi merancang apa yang nak dilakukan. Selepas itu, karena mereka dikejar-kejar oleh tentera kerajaannya, nyawanya terancam. Jadi untuk sementara singgah dalam gua beberapa hari, mungkin niatnya merancang apa yang patut dilakukan selepas itu. Apa doa Ashabul Kahfi ketika masuk dalam gua? Coba lihat firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Id awal fityatu ilal kahfi. Ketika pemuda-pemuda mencari pelindungan atau berlindung. Ilal kahfi, ke gua. Mencari pelindungan, pergi ke gua. Ingat ya, masa itu sangat kritikal. Mereka hanya beberapa orang pemuda. Nyawanya dikendaki oleh negara yang punya segala-galanya.
senjata, askar, dan sebagainya. Tidak mungkin mereka patah balik ke kampung halamannya. Tapi mereka juga belum tahu ke negeri mana ia nak pergi. Coba. Bekalan makanan tentu tidak banyak yang dibawa. Senjata apalagi tidak bawa. Apa yang mereka pohon mereka kafir, agar bukan semata-mata dirinya selamat daripada dibunuh, tapi lebih penting daripada itu, akidah tauhidnya selamat. Dia tidak tahu. Nak patah balik tidak mungkin, nak pergi ke mana belum tahu. Tak apa, rehat dahulu dalam gua. Mereka tahu betul akan kelemahan dirinya. Serba kekurangan. Lemah. Bagi menghadapi negaranya yang zalim, rajanya yang zalim dengan segala kekuasaannya, untuk menangkapnya. Apa yang mereka pohon? Qalu Rabbana, wahai Tuhan kami, atina. Berikan olehmu pada kami, ya Allah, min ladunka rahmah. Tengok. Bukan min indika. Bukan min indika, min ladunka. Terjemahnya sama, dari sisi engkau, rahmah. Kenapa? Pertama, ini menunjukkan ya, kedekatan akrabu makanan. Maqam Ashabul Kahfi saat itu dengan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat hampir. Bayangkan hanya mereka saja yang mengisahkan Allah. Sangat-sangat hampir, sangat dekat. Yang keduanya, rahmat yang dia minta ini bukan sembarang rahmat. Bukan hanya ingin makanan, sebab nanti pasti makanan akan habis, kalau tak ada makanan, lapar. Bukan hanya sekadar air, karena tempat itu mungkin tak ada air. Kalau dia bawa air pun tidak mencukupi untuk bertahan beberapa hari. Mungkin bukan sekadar, apalagi umpamanya. Ya. Tapi rahmat yang lebih khusus, ya betul. Rahmat terbesar yang dia pohon daripada Allah, yang dengan rahmat itu terselamat akidahnya, terselamat tubuh badannya. Dan Allah kabulkan. Apa rahmat itu? Coba cari selain Ashabul Kahfi. Mana ada manusia tidur 309 tahun tanpa makan, tanpa minum, tanpa ada orang jaga, tapi bangun badannya sehat walafiat. Apa ya? Badannya sehat walafiat, tak ada, jangankan rimau, nyamuk pun tidak menggigit. Lebih dahsyat itu, macam mana raja yang zalim dengan bala tentera yang terlatih gagal mengesan. Gagal mengesan. Sehingga raja, tukar raja, dah negara dah hancur. Raja yang zalim sekarang sudah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, 3 abad lebih ya. Dia selamat. Coba. Inilah rahmat Allah, ajaib sungguh. Nah, rahmat yang seperti ini jamaah
tentulah rahmat yang spesial. Sangat spesial. Ya, kita lapar, kemudian kita makan, dengan rahmat Allah, lepas kita makan, dan kita jadi kenyang. Itu rahmat Allah. Kita penat, kemudian boleh mengantuk, kemudian boleh tidur, lepas tidur, kita jaga. Itu pun rahmat Allah. Mata terbuka, boleh melihat, itu rahmat Allah. Kita ini dilimpahi rahmat setiap masa. Tapi rahmat yang Allah berikan pada kita pagi hari ini, contoh, saya boleh bercakap, mata saya boleh nampak, telinga saya boleh mendengar, itu rahmat Allah. Orang lain pun, hatta orang kafir pun, pagi hari ini, juga dapat rahmat itu. Mata mereka boleh nampak. Bahkan mungkin orang kafir malah tak pakai spek macam saya. Saya tak pakai spek, tak nampak. Blur. Dia sehat. Pagi ini mereka mungkin sedang breakfast, kenyang juga. Nah, tengok. Saya dapat rahmat itu, dia dapat rahmat itu, orang kafir dapat. Itu rahmat yang umum. Tapi rahmat yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi sangat-sangat akhassur rahmat. Rahmat yang sangat istimewa. Sehingga tidak akan diulang lagi dalam sejarah. Carilah pelajari daripada aspek ilmu apa sekalipun. Pasti tidak akan menemukan cemana orang tidur begitu lama, kulit tidak rusak. Cemana boleh terjaga, boleh terpelihara dengan baik. Cemana dia punya tali perut ususnya tidak melekat dari satu karena tidak ada makanan atau minuman yang masuk dalam tubuh. Dari mana dapat bekalan air itu tubuhnya bukan air, zat makan. Jangan tanya, itu rahmat. Rahmat spesial. Milladunka yang diminta. Bukan miindika. Dari segi bahasa boleh sahaja. Rabbana atina min indika rahmah. Boleh. So itu kalau kita minta rahmat yang spesial, mintalah dengan milladunka. Rabbana la tuzigh qulubana. Tengok. Ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hati-hati kami. Hadaitana. Setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Dahulu kami sesat, ya Allah. Kemudian engkau beri petunjuk pada kami. Sekarang kami berada di atas petunjuk-Mu, ya Allah. Selepas engkau telah beri kami petunjuk, berada di petunjuk, ya Allah. Janganlah engkau gelincirkan semula. Pesongkan semula. Mohon kepada Allah agar Allah tidak sesatkan kita semula, gelincirkan semula. Rahmat Allah yang melindungi kita, yang Allah berikan pada kita, yang dengan rahmat itu kita tidak lagi tergelincir, tidak lagi sesat, kita terus berada yang lurus. Itu adalah wahab lana milladunka rahmah. Berikan kami ya Allah milladunka rahmah. Bukan miindika. Itu rahmah yang spesial. Rahmah apa itu? Rahmat agar Allah jaga kita tetap di atas petunjuknya, tetap di atas jalannya yang lurus. So, paham ya? Jadi ladun ini, pertama, ia sangat dekat. Merupakan kedekatan. Yang keduanya, kedekatan antara hamba dengan Tuhannya, maksud saya. Yang kedua, sangat spesial. Lebih spesial. Akhossu. Akrobu. Makanan. Wa akhossu. Min indah. Itu kata pakar bahasa Al-Quran. Nah, dari sini kita tahu. Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad ini, jamaah sekalian. Ya. Kan kitabun.
Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam ayat ini ya. Pertama, menunjukkan kedekatan. Karena miladun. Nabi Muhammad SAW makamnya sangat hampir dengan Allah. Allah sangat dekat dengan nabinya. Satu. Dan yang keduanya, Quran yang Allah berikan pada Muhammad ini bukan sebarang pemberian. Semua yang ada di dunia adalah anugerah Allah. Dari sekian banyak anugerah Allah, yang paling berharga, yang paling khusus, yang paling mulia adalah Al-Quran. Itu Allah kata milladun. Faham ya? Milladun. Menunjukkan kedekatan antara si pemberi dengan yang menerima. Yang keduanya menunjukkan bahwa apa yang diberikan itu sesuatu yang sangat khusus. Spesial. Orang punya segala-galanya anugerah Allah. Sehat tak pernah sakit, kaya tak pernah miskin, untung tak pernah rugi, katalah. Berjaya tak pernah gagal, katakanlah begitu. Bahkan muda tak tua-tua, umpamanya. Macam-macam Allah bagi. Tapi jika dia tidak menerima Al-Quran, Quran tolak, dunia sengsara, akhirat masuk neraka. Sebaliknya, mungkin semasa hidup, atok rupiah pada orang itu tidak seberapa. Ya, kadang sehat, kadang sakit. Bahkan sakitnya lebih lama daripada sehatnya. Ya, kadang senang, kadang susah. Susahnya lebih lama daripada senangnya. Kadang untung, kadang rugi. Ruginya lebih banyak daripada untungnya. Susahlah. Tapi jika orang itu menerima Al-Quran, anugerah yang besar ini dia terima, dunia bahagia, akhirat masuk surga. Kalau saya boleh simpulkan, anugerah-anugerah Allah yang lain atau rupiah yang lain baru ada nilainya bagi kita jika kita menerima Al-Quran. Sementara atok rububiyah yang sebanyak manapun tidak ada artinya. Bahkan wa'iyadzubillah mungkin menjadi asbab kecelakaan kita jika Quran sebagai pemberian yang sangat agung, yang spesial, kita tidak mau menerimanya. So, faham ya? Ladun. Indi, ya, ladun. Sama, maknanya sama, tapi pengertiannya. Baik, untuk menjelaskan ini, supaya jamaah lebih jelas lagi, biar kita sama-sama puas, saya menyampaikan puas, jamaah pun nanti boleh faham insyaAllah. Coba lagi sekali jamaah rujuk. Surah Al-Kahfi, ayat 65. Coba. Surah Al-Kahfi, ayat 65. Tolong bacakan yang sudah jumpa. Sila. Bacakan yang telah jumpa. Al-Kahfi 65.
Sila, tolong bacakan. Ustaz. Silakan. Terus saja bacakan, sila. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Fawajada 'abdan min Auzubillahiminasyaitonirrajim. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Masyaallah, tabarakallah. Coba perhatikan betul-betul. Ini kisah Musa berguru kepada hamba Allah yang Masya Allah, luar biasa hamba ini. Okeylah, namanya kata kebanyakan fasir, yakni Khidir atau Khadir. Walaupun Quran tak sebut nama, tapi okeylah, sekadar nama boleh kita dengar. Namanya Khidir. Fawajada, lalu Musa dan pembantunya setelah lama mencari dan mencari, akhirnya jumpa, menemukan. Fawajada abdan, akan seorang hamba. Min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Maknanya, sedangkan ayat ini, orang yang Allah anugerahkan, manusia yang Allah anugerahkan, seperti Khidir, bukan Khidir seorang. Khidir hanyalah abdan min ibadina. Tapi di sini contohnya satu aja. Siapa Khidir itu? Atainahu rahmatan min indina. Coba. Kami berikan kepadanya, ya Khidir, rahmat min indina. Rahmat min indina. Rahmat dari sisi kami. Kemudian wa'allamnahu, dan kami ajar dia, kami beri dia ilmu, kata Allah, min ladunna ilman. Min ladunna. Dari si kami ilmu. Kenapa di sini menggunakan kalimat yang berbeza? Cerita rahmat, Allah kata rahmat yang kami berikan kepada Khidir, yakni rahmat min indina. Tapi ilmu yang kami berikan pada Khidir, yang kami ayat ilmu yang min ladunna. Sama, kalau tengok terjemahan, insya-Allah sama. Sama ya, min indina dengan min ladunna, di situ apa terjemahannya? Puan? Rahmatan min indina dengan min ladunna. Sama Ustaz. Apa dari sisi kami, dari sisi kami. Sama ya, dari kami. Mungkin ada yang bahasa Inggrisnya ada perbezaan. Quran dari bahasa Inggris, coba tolong yang ada. Ada beza atau ini? Saya ingin tahu ya. Ada yang terjemahan bahasa Inggris? Satu, we have taught him. Sama je. Satu lagi, we had given mercy from us, yang rahmat tu. Dan satu lagi, we had taught him from us. Tasib itu alamnahu. Kalimat miladuna saja. Tasimu alamnahu. Miladuna dengan minina sama tadi. From us juga. Min indina, us indina. We have given mercy from us. From us. Ladunna pun from us juga. So mana Inggrisnya pun sama ya? Ustaz, saya punya ada beza. Kalau ikut dia kata yang first min indina, we had bestowed our mercy, and yang kedua dia kata we had imparted a special knowledge from ourselves. Ya. Nah, itu lebih pengertian ya, itu bukan terjemahan, itu lebih pengertian, lebih tepat. Oke, tidak masalah. Tapi coba perhatikan. Kalaulah maknanya sama min indina dengan min laduna, kenapa mesti diubah? Ya Mas sekalian, coba perhatikan betul. Kami berikan pada Khidir rahmat dari sisi kami. Min indina. Makna rahmat yang Allah berikan pada Khidir bukan rahmat yang spesial. Rahmat yang semua orang dapat. Musa dapat,
Ilyas dapat, Ilyasa dapat, kita dapat rahmat. Ya, rahmat Allah kepada hamba yang mukmin sama. Tapi ilmu yang Allah berikan pada Khidir, ilmu yang sangat-sangat spesial. Yang orang lain tak dapat. Musa pun tak dapat. Bayangkan tuh. Musa ini utusan Allah. Dapat wahyu Allah. Tapi ilmu yang Allah ajar kepada Khidir, ilmu ini tidak Allah ajarkan kepada Musa. Bahkan para selain Khidir pun tak dapat, karena ilmu sangat spesial ini. Ilmu apa itu? Dalam perjalanan kan Khidir diberitahu oleh Allah akan nasib seseorang, apa yang akan berlaku. Menumpang kapal, Nabi kita diberitahu oleh Allah, kapal ini bila tidak kamu cacatkan, rusakkan sana sini, nanti dirampas. Pemilik kapal akan hilang kapal. Kasihan dia. Seakan Allah berkata itu, kerana aku menyayangi hambaku si pemilik kapal ini, aku tak mau dia kehilangan kapal, tolong pecahkan Khidir sana sini. Itu Musa tidak tahu apa yang akan berlaku, yang akan dialami oleh kapal jika tidak dirusak. Sebab itu ketika Khidir merusak kapal, Musa mengamuk. Belum lagi berjalan-jalan, tiba suatu kampung, jumpa budak, Khidir pegang, pukul, mati. Coba. Dari mana? Apa alasan ini? Allah yang suruh. Allah bagi tahu Khidir bahwa budak ini bila besar jadi jahat. Mak bapak dia soleh. Nanti bila anak jadi besar jahat, mak bapak pun ya karena sayangnya kepada anak akan jadi jahat juga. Karena aku tak mau. Ibarat Allah kata itulah, aku tak nak hambaku yang soleh ini jadi kufur. Maka anak ini aku matikan masih kecil. Dia tak sempat jadi jahat, mak bapak pun selamat. Coba ilmu masa depan seorang ini siapa yang tahu? Allah saja. Nabi Musa pun tak tahu. Nabi Musa pun tidak tahu. Yang diberi itu hanya Khidir. Karena ilmu Allah ini ilmu tinggi ini. Sebab itu Khidir sebenarnya tidak disuruh Allah untuk mendakwahkannya. Kalaulah Nabi Musa tidak disuruh oleh Allah belajar, Khidir akan pakai sendiri ilmu itu. Nah, ilmu yang seperti ini ilmu yang khas ini. Spesial. Sebab itu Allah kata, alamnahu, kami beri dia ilmu milladunna. Bukan min indina. Milladunna bukan min indina. Paham ya? Sehingga adalah kata orang yang belajar yang lebih itu kan ada ilmu laduni katanya. Pernah dengar? Ilmu laduni mana ilmu yang orang itu tahu. tahu, tak payah belajar. Jadi yang mengajar langsung Allah Subhanahu wa taala kan ya wallahu alam, ada atau tidak yang seperti itu. Ya itu. Ada memang yang memahami begini. Contoh Fakhruddin Ar-Razi dalam Tafsir Kabir. Beliau menyatakan, ya, kalaulah Allah gunakan kalimah milladunna, itu mana anugerah Allah kepada hamba itu secara langsung. La biwasitoh. Bila wasitoh. Tanpa perantaraan. Allah berikan kepada hambanya itu tanpa perantaraan siapapun. Itu miladuna. Itu kata Fakhruddin Ar-Razi. Kalau min indina ada perantaraan. Siapa yang dikatakan perantara? Malaikat. Sehingga rahmat Allah yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi itu tanpa melibatkan malaikat. Ilmu yang Allah berikan pada Khidir tanpa melibatkan malaikat. Langsung. Itu kata Ar-Razi. Itu min ladunna. Kalau min indina, Asy-Syaukani. Menarik. Seperti yang dikatakan tadi. Kalau Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, ladun itu, bila Allah gunakan kalimah ladunna, ladunhu, tafkhimun li sya'ni
syai, untuk menunjukkan keagungan, kemuliaan anugerah tersebut. Allah bagi kita ilmu. Allah bagi orang lain ilmu. Khidir Allah bagi ilmu. Tapi ilmu yang Allah berikan kita ini sangat agung. Bila Allah nak menunjukkan keagungan, kehebatan, ketinggian anugerahnya kepada hambanya, digunakannya milladun. So ladun itu tafkhim sya'n. Kata Imam Syaukani dalam Fathul Qadir. Dalam Fathul Qadir. Jadi di sini boleh kita simpulkan. Pertama, ladun itu membawa makna lebih dekat daripada indah. Indah dekat. Indah kan di sisi Allah. Dekatlah di sisi. Bahasa kita di sisi mana dekat. Walaupun saya ingat lupalah. Dia kata kalimah di sisi Allah tu sebenarnya kata Dr. Hamka dulu. Kurang tepat dia kata. So, di sisi itu, yakni istilah yang digunakan oleh orang Kristian. Di sisi Tuhan Bapa, di sisi di dalam Islam apa kalau beliau mengatakan itu? Beliau pernah mengkritik ya Quran terjemahan bahasa Indonesia waktu itu oleh Departemen Agama Islam. Di sisi indah di sisi Allah tu dia itu kurang tepat karena itu bahasa yang digunakan oleh orang Kristian katanya. Kan di sisi macam ya memberikan kedekatan. Apakah istilah beliau yang ada yang bertepat? Tapi ya mungkin kerana kita tidak ada kalimat yang lain, ya akhirnya diterima. Macam sembahyang. Kalau yang Dr. Hamka tidak setuju soal ajaran sembahyang. Sembahyang itu istilah Hindu katanya. Istilah Hindu. Islam solat lah. Mari kita solat, jangan sembahyang. Sembahyang itu bahasa Hindu. Daripada dua patah kalimat sembah dan yang. Bukan sembahyang, bukan one word. Dia dua kalimat. Sembah, kalimat sembah dan yang. Yang itu yakni singkatan khasnya orang Hindu Bali. Tuhannya sangat banyak. Dan Tuhan yang banyak ada yang paling besar sekali. Paling besar sekali. Ketua dia lah. Ketua dewa mereka paling besar namanya Sang Yang Widi. W-I-D-H-I. Widi. Dia Sang Yang Widi. Itu Tuhan yang paling besar. Ada Tuhan kecil-kecil. Jadi sembahyang itu menyembah sembah yang paling itu istilah Hindu asalnya. Ya, karena kita datang kemudian sebelum Hindu sebelumnya, jadi kita pun solat jadi sembahyang. Itu kalau Dr. Hamka tak suka. Saya tidak setuju katanya solatlah, jangan sembahyang. Sembahyang itu bahasa Hindu. Ya, itu usaha beliau itu sangat mulia, ingin bukan hanya memurnikan ajaran Islam, bahkan kalau boleh istilah-istilah yang tidak dipakai orang-orang Islam pun adalah jangan berbau agama lain. Saya menangkap waktu itu begitu maksudnya. Jadi ladun dekat, sangat dekat, indi dekat, ladun lebih dekat. Yang kedua, anugerah Allah yang Allah berikan dengan kalimat ladun itu lebih mulia, lebih tinggi, bahkan spesial. Bahkan diberikan pada orang tertentu sahaja dan tidak pada orang lain. Contohnya Khidir. Itu yang banyak oleh kebanyakan mufasir. Termasuklah dalam kitab Mu'jamul Wasit. Kitab Mu'jam. Dengan kamus bahasa Arab. Ladun itu bimanzilati yang indina. Ladun dengan indina itu sama. Hanya illa annahu aqrabu makanin wa akhassu. Hanya saja ia lebih menunjukkan dekat dari makamnya dan lebih khusus dan lebih istimewa. Lebih khusus dan lebih istimewa. Faham ya? Itulah.
Jadi Quran diturunkan oleh Allah ladun. Menunjukkan kedekatan antara Allah sebagai Rabbul Alamin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang hendak didekat. Jadi Nabi menerima Quran itu pun sudah menunjukkan kedekatan maqam Nabi Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, Quran itu pemberian Allah yang sangat-sangat spesial. Sangat agung. Bahkan teragung. Kita kenal Allah itu karena kita yakin adanya hari kiamat itu Quran yang memberitahu. Kita merasa bertuah bila kita sudah menerima Al-Quran, cinta Al-Quran dan terus mempelajarinya. Itu nikmat besar sekali. Anggap itu nikmat paling besar, yakini nikmat besar. Jangan melihat yang lain. Walaupun mungkin kita tidak punya rumah semegah istana. Tidak punya kendaraan sebesar bas, umpamanya. Tidak punya private jet sekalipun. Ini nikmat terbesar. Mesti kita jaga. Cara menjaganya, ya istiqamah. Pelajari terus-menerus. Baik. Dan Allah memperkenalkan dirinya. Zat yang menurunkan Al-Quran pada Nabi ini, Allah menurunkan dirinya siapa? Oh, aku yang menurunkan itu, yakni aku yang Al-Hakim. Aku yang Khabir. Aku ini Al-Hakim, aku ini Al-Khabir. Ya, ini termasuk Asmaul Husna ya. Termasuk Asmaul Husna ini. Al-Hakim, bijaksana. Paling tidak ada dua maknanya. Al-Hakim makna pertama ini Al-Hakim alladzi lahu hukmul mutlaq al-kamil. Allah Al-Hakim maknanya Allah ada Al-Hakim, pemutus. Hakim itu mana kan yang memberikan keputusan. Pemutus yang segala keputusannya, ketetapannya bersifat mutlak dan sempurna. Mutlak. Kalau benar kebenaran mutlak, adil yang mutlak dan sempurna. Min jami'il wujud. Selain Allah, maknanya mahkum. Dihukum, diputuskan. Pemutus segala keputusan hanya Dia. Keputusannya bersifat mutlak dan sempurna. Itu mana hakim. So itu bila Allah berfirman dalam Al-Quran katalah aqimus shalah, sudah tidak ada tawar-tawar lagi. Bila Allah sudah kata riba haram, sudah samina wa ta'na. Ini keputusan yang tidak boleh dirayu. Kalau dalam bahasa undang-undang apa itu namanya itu lebih dari bahasa undang-undang lah. Khususnya mahkamah yang sudah itulah yang diketok sudah. Ya final dan binding. Tapi lebih daripada itu Al-Quran. Kalau mahkamah walaupun final dan binding belum tentu adil kan? Buktinya masih ada rayuan. Bila Allah putuskan tak ada rayuan. Ini haram, sudah kamu terima. Ini wajib kamu terima. Bermakna, apa yang Allah putuskan dalam Al-Quran? Peraturannya kah? Undang-undangnya kah? Perintah dan larangannya kah? Hukum hakam yang berkaitan dengan pergaulan dalam masyarakat kah? Jual belikah? Sewa menyewakah? Hutang piutang? Warisan? Kematian? Ia adalah kebenaran mutlak dan keadilan mutlak yang sempurna. Kita tidak ada hak untuk mempertikaikan.
Itu Allah kata, aku ni hakim. Yang turunkan Al-Quran itu yang agung ini adalah aku yang punya sifat hakim. Aku pemutusnya dan kamu mahkum. Sebab itu kamu tak boleh tanya aku. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah ini tidak boleh disoal tentang apa yang dia buat. Tak boleh dipetikai lah. Sebenarnya kita lah nanti yang akan dipertanyakan, yang akan disoal. Dan yang kedua, hakim aidul hikmah. Hakim maknanya yang ampunya hikmah. Hikmah diartikan wad'ul asya fi mawadi'iha alla'iqah biha. Hikmah itu maknanya menempatkan, meletakkan sesuatu di tempat yang sesuai baginya. Yang sesuai baginya. Jadi Quran itu isinya perintah dan larangan, hukum hakim itu semuanya adalah du hikmah. Tepat pada tempatnya. Sesuai. Tidak terlebih, tidak kurang. Jika Allah membagi pusaka kepada anak lelaki, 2 kali ganda habuan anak perempuan, itu tepat sesuai dengan yang semestinya. Macam itu memang portionnya macam itu. Portion macam itu. Orang tua dapat sekian, isteri atau suami dapat sekian, itu sudah tepat. Anak wajib berbakti pada mak bapak walaupun berbeza agama. Dah tepat lah. Orang tua yang mungkin kurang berlaku adil kepada anaknya, ya bahasa kasarnya zalim lah. Mungkin orang tua yang zalim pada anak itu akan kehilangan hak untuk ditaati oleh anak-anaknya. Tapi orang tua yang itu tadi tidak akan kehilangan hak untuk dihormati. Itu keputusan Allah. Dan memang itu yang paling tepat. Kita tak boleh kata, mana boleh. Dia jahat, kita balas jahat lah. Sesekali kita ajar juga. Tak boleh. Tak boleh. Tengok peraturan dalam warisan, peraturan dalam perceraian. Sangat kita teliti sekali, apalagi bab warisan. Ya Allah, hingga yang sekecil-kecilnya. Baca surah At-Talaq. Sampai gini, jangan ini. Itu memang dah adil seadilnya dan sesuai dengan yang sepatutnya. Du hikmah. Dan semuanya ada manfaat dan kebaikan. Bukan bukan abatha. Bukan sia-sia, bukan suka-suka, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu hakim. Jadi maknanya 2. Dia sebagai pemutus, dan keputusannya bersifat mutlak kebenarannya, mutlak keadilannya, sempurna. Dan hakim maknanya yang ampunya hikmah. Segala ketetapannya sesuai dengan yang semestinya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, pusaka tadi. Kalau habuan anak laki lebih banyak daripada perempuan, ya itu sesuai dengan yang semestinya begitu. Allah yang mengetahui. Walaupun mungkin semasa sakit orang tua itu yang menjaga anak perempuannya. Anak lelaki tak jaga. Kata orang, batang hidung pun tak nampak. Lalu marah umpamanya, tak apalah, karena si abang tu tak pernah jaga ayah semasa sakit. Kita bagi suku je dah. Bagi suku biar padan. Tak boleh. Tak boleh. Yang menetapkan habuan tu Allah. Allah. Selagi masih ada hubungan family, tidak akan hilang haknya. Jika habuan orang tua si mati maknanya, lebih banyak daripada habuan pasangan hidup, kata pasangan isteri, ada suami meninggal.
Anak dapat pusaka, orang tuanya kalau hidup masa pusaka, isteri dapat pusaka. Jika habuan orang tuanya lebih banyak pada hadiah itu adalah kebijaksanaan. Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa orang tua diberikan habuan lebih daripada istrinya? Jangan, apa senang-senang. Ini mak bapak kenapa dapat lebih? Saya yang hidup susah senang. Bertahun-tahun dengan arwah. Allah dah tunjukkan kebijaksanaannya. Kita tak ada hak untuk protes. Percayalah. Ini ujian yang besar. Hakim tu begitu maksudnya, jemaah sekalian. Hakim. Dan al-khabir. Bukan hanya hakim, tapi al-khabir. Khabir termasuk Asmaul Husna, ya. Termasuk Asmaul Husna. 45 kali dalam Al-Quran diulang-ulang kalimah khabir ini. Ia merupakan sifat musyabbihah yang maknanya yakni al-arifu bil amri ala haqiqatihi. Khabir itu dari segi bahasa maksudnya yang mengetahui segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Makna dari segi bahasa. Yang mengetahui segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Bermakna Allah mengetahui kita sesuai dengan hakikat kita yang sebenar. Bermakna zahiriah pun Allah ketahui, batiniah kita pun. Kalau kita kan tidak. Kalau kita melihat orang, kita hanya tahu luaran. Oh, baik orang itu. Dermawan, ya kita hanya lihat yang luar. Bagaimana hatinya? Tak tahu kita. Rupanya apa yang dia nampakkan pada kita berbeza 180 degree dengan apa yang dalam hatinya. Itu kita bukan khabir. Allah khabir. Mengetahui segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Bermakna zahir batin, yang nampak dan yang tak nampak, yang kelihatan dan yang tersembunyi. Sebab itu orang tidak boleh menipu Allah. Pura-pura solat dengan khusyuk, tertib, tapi hatinya kemana-mana, Allah tahu. Pura-pura jadi dermawan di hadapan orang, tapi Allah tahu dalam hati. Allah tidak boleh ditipu karena Allah tahu apa yang dalam hati itu. Orang mati syahid di dunia, diketahui sebagai syahid, diistihad diakui sebagai orang syahid oleh yang hidup. Mati dikebungan sebagai orang syahid. Di akhirat, di hadapan Allah akhirnya masuk neraka. Kenapa? Karena Allah, ya aku tahu. Kamu bohong, kamu mengaku syahid berjuang karena aku tahu. Aku tahu lah itu. Kamu berjuang karena li ayyuqala anna wijari. Supaya kamu dipanggil pahlawan kan. Masuk neraka orang itu. Riak. Itu mana khabir. Jadi hati-hati, Allah bukan hanya tahu, bukan hanya mendengar suara kita, bukan hanya melihat gerak-gerik kita. Yang terlintas dalam hati. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang sir, bahkan yang akhfa dalam surah Thaha. Sir itu maknanya yang rahasia, yakni niat. Allah mengetahui niat kita. Ada yang lebih sembunyi daripada niat. Apa dia? Akhfa. Apa yang lebih sembunyi daripada niat? Kalau niat jamaah, orang lain tak tahu, kita tahu, Allah tahu. Itu niat. Tapi akhfa, orang lain tak tahu, kita pun tak tahu, tapi Allah tahu. Itu akhfa. Ada orang kata itu perbuatan kita yang di bawah sadar, subconscious lah. Itu Allah tahu. Jadi, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-khabir ay alladhi intaha ilmuhu ilal ihatah. Zat yang ilmunya
meliputi segala sesuatu bibawatiniha wa khafayaha. Sama ada yang zahirnya maupun yang sembunyinya. Ia mengetahui yang tersembunyi sama jelas dengan mengetahui apa yang zahir. Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan sama jelas, sama terang dengan apa yang diketahui melalui zahir kita. Itu khabir. Al-alim bidaqa'iqil umur al-aqliyah al-maq'ulah wal mahsusah wal dhahirah wal khafiyah. Al-khabir adalah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu secara detail sekecil-kecilnya, sama ada perkara yang boleh dilihat atau perkara yang tersembunyi. Yang boleh dilihat, katakanlah umpamanya sel, kan boleh dilihat. Sel benda yang boleh dilihat. Hingga yang sekecil-kecilnya, uraikan, diceraikan sel itu. Menjadi yang paling kecil, ya mungkin menjadi atom. Atom diceraikan lagi, menjadi lebih kecil lagi. Di sana ada proton, ada neutron, ada elektronnya. Allah mungkin dipisahkan lebih kecil lagi, menjadi quark umpamanya. Atau mungkin menjadi, Masya Allah, apa namanya itu? Fisika yang sangat canggih, kuantum umpamanya. Itu benda nampak. Sedangkan yang jiwa tak nampak pun diketahui dengan. Termasuklah perkara-perkara yang akan berlaku. Itu khabir. Bermakna jamaah sekalian, kita tidak perlu meragui akan Quran. Boleh disimpulkan, Quran yang Allah turunkan pada kita ini telah diisi dengan segala hikmah dan dijelaskan seterang-terangnya. Yang keduanya, ia diturunkan, diberikan oleh Allah pada hamba yang paling dekat dengannya. Yang ketiga, Quran itu anugerah Allah yang terbesar kepada hambanya. Paling istimewa kepada hambanya. Dan Allah yang menurunkan Al-Quran begitu hebat itu, memberitahu kita sifatnya Al-Hakim. Dia sebagai pemutus satu-satunya. Keputusannya yakni keputusan yang final dan binding. Adil, mutlak dalam keadilannya. Mutlak dalam kesempurnaannya. Mutlak dalam kebijaksanaannya. Bermakna kita tidak perlu meragui, tidak perlu banyak soal, kita hanya sami'na wa ta'na. Sudah. Tapi jangan berhenti di situ. Kita sudah sami'na wa ta'na, sudah patuh. Ingat, Allah kata, aku ni khabir. Aku tahu. Walaupun mungkin dari segi zahir kamu nampak macam taat kepada aku tahu apa hati kamu. Sebab aku khabir. Bila aku cerita, kata Allah banyak, seandainya aku ceritakan bahawa di akhirat itu akan begini-begini, ya memang begitulah keadaannya. Karena aku tahu apa yang berlaku di akhirat. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Masya Allah. Ini ayat pertama. Jadi kalau kita fahami ya minimal seperti itu, insya Allah ketika kita membaca Al-Quran, berulang dengan Al-Quran, kita akan terasa Allah, ini rupanya bukan kitab biasa. Ini bukan kitab biasa. Kita sedang membaca sesuatu yang datang daripada zat yang seperti itu. Dan kita diizinkan, kita yang akan dapat jemputan, katalah jemputan itu daripada orang besar, itu pun merasa dapat penghormatan yang luar biasa.
baru dapat jemputan menghadiri majlis cukur jambul umpamanya. Atau kita mungkin sempat membaca surat, katalah jamaah berpeluang membaca, bahkan disuruh menyimpan surat kalau adalah, katalah kalau ada surat yang ditulis oleh Raja Melaka, diserahkan pada Hang Tuah umpamanya untuk diantar Raja mana, dan surat itu asli tulisan tangan Raja Melaka umpamanya, sekarang di tangan kita dan kita membacanya, itu pun kita merasa, oh ya saya pernah membaca surah ini oleh Hang Tuah. Kalau macam itu pun sudah merasa. Atau mungkin minta maaf, saya pernah membaca, saya dalam simpanan saya satu surat cinta yang diantar oleh siapa dahulu? Siapa tuh yang England tuh, Prince Charles ya namanya. Siapa tuh yang kepada Lady Di katanya. Itu pun bangganya luar biasa. Pernah membaca surat cinta orang besar. Takkanlah membaca surat daripada Allah SWT yang luar biasa, tidak rasa kagum. Itulah maksud saya. Jadi ada apa dalam hati kita ini? Kenapa hati kita mudah bergoncang? Bila berhadapan dengan makhluk. Tapi kenapa hati ini tidak bergoncang bila berhadapan dengan Khalik? Itu pertanyaannya. Boleh saja kita berhadapan, boleh goncang hati kita, baca buku hebat dikarang oleh bla bla bla. Sila. Tapi kalau baca buku karang manusia pun hati bergetar. Bagaimanalah hati tidak bergetar membaca firman Zat yang Maha Agung? Sepatutnya begitulah. Kalau belum, ya kita kena buat muhasabah di mana silapnya. Itu mustahak. Cara berinteraksi dengan Al-Quran mesti ditingkatkan seperti itu. Baik. Sekarang ayat yang kedua. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Alla ta'budu illallah. Bahwasanya janganlah kamu menyembah, memperhambakan diri kecuali kepada Allah, selain Allah. Innani, sesungguhnya aku. Allah suruh Nabi memberitahu kepada umatnya. Jadi ayat ini diturunkan kepada Rasulullah untuk Nabi beritahu kepada kita umatnya. Wahai umatku, jangan kamu sembah selain Allah ya. Sesungguhnya aku ini bagi kamu daripada Allah sebagai nadhir, pemberi peringatan, ancaman, wabashir, dan pemberi kabar gembira. Apa yang aku sampaikan ini bukan kehendakku. Yang aku sampaikan itu yakni daripada Dia yang Maha Pencipta. Aku hanyalah dilantik oleh Allah sebagai pemberi peringatan dan penyampai kabar gembira kepada kamu. So, jelas ya. Dan ini berkali-kali dalam Al-Quran ayat-ayat senada dengan ini. Bahwa Quran itu datang daripada Allah, bukan karangan Nabi. Nabi menafikan sekerasnya. Saya pernah ceritakan tempoh hari, orang kafir menuduh Quran ini karangan Rasulullah. Bahasanya indah, karena indah sungguh bahasa Al-Quran. Orang kafir sastrawan Quraisy kagum. Kagum sungguh. Hebat sungguh karangan Muhammad. Hebat sungguh Muhammad pun bijak. Jamaah sekalian, ini logiknya ya. Untuk ukuran kita hari ini. Bila orang memuji kita, karena apa yang kita tulis ini luar biasa, dapat sambutan luar biasa, mengagumkan semua sastrawan,
dan mereka yakin itu karangan kita, kenapa kita tidak akui saja? Sebab dengan kita mengakuinya, ya ini adalah hasil karya saya. Bertahun-tahun saya menulisnya dan inilah hasilnya. Hebatlah. Kan dengan kita mengakui karya yang sudah dikagumi oleh kawan dan lawan, membuat nama kita menjulang ke langit, jemaah sekalian. Tapi Nabi tidak. Orang kafir mengkagumi Al-Quran yang mereka tuduh karangan Nabi. Nabi malah, itu bukan karangan aku, itu bukan karangan aku. Bukan kalau Nabi ngakui maknanya nama Nabi akan disanjung oleh mereka. Bahkan sekarang kan banyak apa di mana itu? Istilah saya itu plagiat ya namanya. Plagiat tuh orang yang menciplak itulah. Karangan buku, ciplak orang lain, ini karangan saya, menciplak aja. Banyak kadang-kadang ya sarjana-sarjana yang ingin mendapat title kesarjanaan, menyusun tesis rupanya lah ciplak aja orang lain, dah carilah mana-mana ciplak, dah ini karangan saya. Quran tidak begitu. Inzalul Quran wa bayanu ahkamihi wa tafsiluha wa ihkamuha. Bahwasanya penurunan Al-Quran atau diturunkannya Al-Quran serta dijelas dan uraikan hukum hakamnya secara detail dan terperinci itu li ajli alla ta'budu illallah wahdah la syarikalah. Matlamat utamanya, tujuan utamanya. Apa dia? Supaya kamu tidak menyembah kecuali Allah sahaja. Itu matlamat utama. Saya ulangi. Tafsir Maisir mengatakan begini. Penurunan Al-Quran daripada zat yang maha agung, bijaksana, merupakan anugerah terbesar. Lalu diurai, diperinci, dijelaskan ayatnya. Tujuan utamanya, supaya kamu tidak menyembah kecuali Allah sahaja. Atau supaya kamu menjadi hamba kepada Allah sahaja dengan betul. Bila Allah suruh kita buat ini, tujuannya supaya kita menjadi hamba Allah, hamba kepada Allah sahaja. Bila Allah larang kita buat ini, tujuan satu aja, supaya kita menjadi hamba kepada Allah sahaja. Buat yang disuruh, tinggal yang ditegah, ini halal, ini haram, lalu kita patuh. Matlamat akhir tidak ada duanya kecuali agar kita menjadi hamba kepada Allah sahaja. La syarikalah. Itu tidak boleh ada riak. Beramal, melakukan perintah Allah, tak boleh ada riak. Sebab kalau ada riak, maknanya kita beramal bukan karena Allah. Sedangkan tujuan Al-Quran diturunkan, dijelaskan hukumnya, supaya kita menyembah Allah saja dan tak ada riak, tak ada sekutu. Dan Nabi memberi contoh. Mungkin kita tanya, ya Allah, kami faham tujuan kau turunkan Al-Quran, agar kami ini menjadi hamba kepadamu, dan tidak kepada yang lain, patuh hanya kepadamu, ya Allah. Beramal karena kamu. Tapi macam mana caranya, ya Allah? Tolong tunjukkan macam mana caranya. Allah dengan maha pengasih, wahai hambaku, kalau kamu nak betul-betul ingin menjadi hambaku yang patuh hanya kepada aku, lillah, lihat nabiku. Nabiku itu aku jadikan qudwah bagi kamu. Apa yang kamu buat, pastikan ikut apa yang dia buat. Atau apa yang dia buat, ikuti. Apa yang dia tak buat, pun ikuti. Jangan buat. Bila dia tinggal, tinggalkan. Bila dia buat, dan buatlah macam dia. Buatlah macam dia. Dan Nabi bagi contoh.
Macam mana ya cara untuk jadi hamba yang sempurna pada Allah? Nabi bagi contoh. Iya. Quran bagi tahu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Nabi ini uswah hasanah. Nabi sendiri pun tengok bab solat, contoh solatlah. Nabi solat jadi imam. Depan, makmum semua di belakang. Mendengar dan yang depan mungkin melihat. Lepas solat apa Nabi kata? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sahabatku, nanti bila kamu solat, sebab kan tidak selalunya kamu solat di belakang aku. Mungkin yang dijauh daripada Madinah, nanti luar Madinah. Bila kamu nak solat, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Tengok. Jadi seakan-akan Allah kata, kalau kamu nak tahu macam mana jadi hambaku yang paling baik, karena itu tujuan aku turunnya Al-Quran, tengok Nabiku. Haji demikian juga. Sahabat rombongan ikut Nabi beri haji. Ratusan ribu. Haji pertama dan terakhir bagi Rasulullah. Pesanan Nabi dalam haji ketika berkhutbahnya. Khudu anni manasikakum. Sahabat-sahabat sekalian, laksanakan ibadah haji ini sama ada nanti ke wariskan pada anak cucu kamu, beritahu pada semua. Khudu anni manasikakum. Ambil cara ibadah kamu daripada aku. Tahun ini kamu ibadah haji bersama aku dan kamu melihat di mana kita tanggal sekian, di mana kita berada, apa yang kita buat, bergerak di mana, kemudian apa yang kita lakukan hinggalah habis. Macam itulah haji. Nabi bagi contoh. Wudhu Nabi contohkan. Masya Allah. Dalam berumah tangga Nabi contoh. Ya. Dalam pergaulan Nabi contohkan. Hutang piutang Nabi contohkan. Jadi Nabi ini Quran berjalan. Setelah itulah Nabi, Allah suruh Nabi kata, inilakum minu nadir wa basir. Aku memberi peringatan pada kamu. Apa yang patut kamu tinggalkan, aku beritahukan dan aku dah contohkan. Aku ni memberi kabar gembira pada kamu. Apa yang patut kamu lakukan supaya kamu nanti dapat gembira pada Allah, aku sudah tunjukkan. Jadi tak perlulah tengok kanan kiri. Ibaratnya Nabi boleh kata, aku ini adalah penterjemah amali Al-Quran. Bukan hanya menterjemahkan, mengalih bahasakan perbuatan aku. Hidup aku. Gerak-gerikku ini adalah terjemahan praktikal ayat Quran. Ikuti saja. Tengok bagaimana cara aku makan, tengok bagaimana cara aku bergaul, tengok cara bagaimana aku menghadapi musuh, tengok bagaimana Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi sudah lengkap. Qurannya sudah dijelaskan, praktikannya Nabi yang tunjukkan. Ikut saja. Ya. Ikut saja pada apa yang Nabi lakukan. Itu tujuan dia. Allah na'bud illallah. Jangan sekali-kali kita menyembah kecuali Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillahi rabbil alamin. Fa kalimatul ibadah likullin ma huwa ghairullah hiya ibadah batilah. Ini bermakna semua aktiviti ibadah, semua amalan yang kita yakini sebagai ibadah, tujuannya untuk mendapatkan pahala, tapi kita lakukan bukan kerana Allah, bukan karena Allah, atau orang lakukan kepada selain Allah, ibadatun batilah. Ibadah yang batal. Ibadah yang salah. Mana-mana ibadah yang dilakukan bukan karena Allah. Sebab Allah kata kena ilallah tadi.
ibadah itu batal. Nah, itu risikonya, itu konsekuensinya. Jadi kita bukan hanya puas hanya setelah melakukan suruhan meninggal larangan. Tengok apa yang motivate diri kita buat yang disuruh. Apa yang motivate diri kita meninggalkan larangan. Betulkah semata-mata karena dia yang menyuruh, dia melarang, atau ada faktor luaran? Kalau karena faktor luaran, batal ibadah kita. Mana tahu? Allah tahu sebab Allah khabir. Nah, ini yang perlu kita jaga. Memang tidak mudah ya Mas kan, tidak mudah. Li'anna mithlatil kalma'udat la amrolah hawalana. Apalagi pada orang yang menyembah selain Allah, lagilah bukan ibadah. Karena Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu tidak ada perintah, tak ada larangan. Kita minta pun dia tak dengar. Kita tak minta pun dia tak tahu. Orang sembah dia pun dia tak perasan, orang tak sembah pun dia tak reti. Nah, itu memang jelaslah. Ya. Walaupun dalam ibadah ini sebetulnya jemaah sekalian, manhaj dalam ibadah ini sederhana. Betul. Manhaj dalam ibadah ini sebenarnya sangat-sangat sederhana. Kenapa sangat sederhana? Ya, sebab ibadah itu ya ini hanya if'al, la taf'al. Itu saja. Buatlah atau jangan buat. Kan itu ya ibadah. Quran ini sini kan dua itu ya. Satu, buatlah. Kedua, jangan buat. Mana banyak? Tak banyak. Isi kedua Al-Quran hanya itu saja. Buatlah dan jangan buat. Nah, buat itu banyaklah jenis-jenis dia. Kena gini. Tapi kesimpulannya hanya dua. Hanya dua. Dan bila kita dah buat apa yang kita disuruh buat, atau kita dah tinggal apa yang kita disuruh meninggalkannya, pastikan yang mendorong hati kita, yang menggerakkan hati kita untuk sesuatu semata-mata karena dia yang menyuruh, semata-mata karena dia yang melarang. Itu yang dimasukkan la ta'budu illallah. Saya pernah memberikan kesimpulan mudah ya tempoh hari, saya ulangilah. Bicara ibadah ini paling tidak jaga 3 ya. Paling tidak 3. Pertama, jangan sembah selain Allah. Itu sudah jelas. Jangan sembah selain Allah. Mana Allah saya akan sembah. Yang kedua, jangan sembah Allah kecuali semata-mata kerana Allah. Itu nomor 2. Jangan sembah Allah kecuali semata-mata kerana Allah. Kenapa? Kalau kita sembah Allah atau Allah saja Allah kita sembah, walaupun Allah yang kita sembah, walaupun kita sudah menyembah Allah karena yang kita buat suruhannya, yang kita tinggalkannya, tetapi jika niatnya bukan karena Allah, kosong. Kosong. Namanya riya. Itu jangan sembah Allah kecuali kerana Allah. Disebut ikhlas. Yang ketiga, jangan sembah Allah walaupun sudah kerana Allah, kecuali sesuai dengan tunjuk ajar Rasulnya. Paham itu betul. Yang ketiga, jangan sembah Allah walaupun sudah kerana Allah, kecuali sesuai dengan tunjuk ajar Rasulullah. Kita ditanya, nak ke mana tu? Oh, saya nak sembah Allah. Oh, betul. Apa yang kamu nak lakukan? Solat. Oh, betul. Solat. Solat itu menyembah Allah? Ya, betul. Sudah betul tu. Kerana siapa awak nak solat itu? Oh, sana solat itu kerana Allah lah. Karena Allah suruh. Oh, sudah betul. Alhamdulillah, sudah betul.
Tapi yang tiga itu penting. Kalau kita solat itu suruhan Allah. Dan kita solat pun sudah kerana Allah. Tetapi jika kaifiyah, cara solat yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan tunjuk ajar Rasulullah, lain perkataan, kita memandai-mandai lah. Solat memandai-mandai. Caranya tidak sebagaimana Rasulullah. Sia-sia solat itu. Macam ni sia-sia. Saya kan solat sudah kerana Allah. Betul. Solat itu perintah Allah. Betul. Saya lakukan sudah kerana Allah. Betul. Boleh tolong mute kan itu audio? HY tolong. Tuan ke puan HY. Tolong mute kan. Saya punya AirPod ini sangat sensitif, jadi kuat sangat kat telinga. Take away boleh? Take away boleh? Tolong tuan atau puan HY kerjasama, tolong mute-kan punya audio. HY. Ini puan ke tuan. Yayasan Taklim host tolong mute kan. HY. Tak, saya punya AirPod saya sangat sensitif, jadi kuat sangat kat telinga. HY. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Solat perintah Allah, kita dah buat. Sebab Allah lah tu. Solat kita lakukan kerana Allah, sudah betul. Yang ketiga, sayangnya solatnya tidak menepati, tidak sesuai dengan perintah Allah. Maka solat pun jadi kosong. Itu minimum bila kita cita ibadah tiga itu. Jangan sembah selain Allah. Nomor 2, jangan sembah Allah kecuali kerana Allah. Nomor 3, jangan sembah Allah walaupun dah kerana Allah kecuali dengan cara seperti mana yang ditunjuk oleh Rasulullah. Barulah kita menepati ayat ini. Jadi bukan yang penting ikhlas. Memang ikhlas itu penting. Tapi ikhlas semata-mata, pelaksanaan tidak ikut dalam bahasa yang lebih mudah dipahami lah. Ikhlas sudah ada, betul. Tapi tidak ittiba'ur Rasul. Tak jadi. Ittiba'ur Rasul, solat sudah betul dah. Betul solatnya macam yang Nabi buat. Tapi bukan kerana Allah. Sia-sia juga. Ya, kata Fudail bin Iyad, mesti soleh dan semesti kholis. Kholis mesti ikhlas karena Allah, mesti soleh. Soleh itu betul, baik. Betul atau tidak itu amalan, bergantung pada sesuai atau tidak dengan tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, faham ya? Itu dia. Alla ta'budu illallah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala yuwaju qauman lahum ibadatan muwajahatan ila ghairi ma yastahiqqul ibadah. Ayat ini seakan-akan Allah tujukan jemaah sekalian kepada orang-orang kafir. Karena kalau dah dengan orang mukmin sudah menyembah Allah. Saya ulangi ya. Kalau ayat ini tujukan pada orang mukmin yang muslim yang sudah taat, mereka sudah sembah Allah. Dan menyembahnya sudah kerana Allah. Menyembahnya pun sudah ikut Rasulullah. Jadi kepada orang mukmin tentu ya, takkan Allah kata la ta'budu illallah, jangan kamu sembah selain Allah. Macam mana orang mukmin sudah sembah Allah? Dah betul dah. Saya kata Ar-Razi, ayat ini sebenarnya lebih ditujukan pada orang-orang kafir.
yang belum mau mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Wahai orang-orang kafir yang masih degil belum mengakui aku sebagai Tuhan kamu, tinggalkan Tuhan-Tuhan selain yang kamu sembah. Jangan kamu sembah selain aku. Seakan-akan Allah kata gitulah. Nabi suruh beritahu pada mereka, wahai orang kafir, tinggalkan Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Lakukan ibadah hanya karena Allah. Ingat, ini bukan kehendakku. Ini bukan kemauan aku. Ini bukan agama ciptaan aku. Aku hanyalah penyampai peringatan. Kalau kamu tidak menyembah Allah saja, berkeras untuk menyembah Allah, ya azab yang menimpa akan kamu yang neraka. Tapi bila kamu menghentikan sekarang dan betulkan menyembah Allah, aku beritahu kabar gembira, kamu masuk surga. Di ayat ini sebetulnya lebih kepada orang-orang yang masih kafir. Walaupun tentulah kepada kita, karena mungkin kita, minta maaf, mungkin kita sudah sembah Allah, tapi kadang-kadang belum kerana Allah. Itu masalahnya. Atau sudah sembah Allah, sudah kerana Allah, tapi kadang tidak ikut Rasulullah. Atau sudah ikut Rasulullah, tapi belum ikhlas. Jadi ya sesuai juga lah untuk kita renungkan sama-sama. Ya silakan untuk sementara penjelasan itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah kalau dikongsi bersama itu dengan bacaan tasbih farah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.